Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah suatu sinergi antara data, mesin pengelolaan data yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi dan jaringan dan manusia untuk menghasilkan informasi. Manfaat perencanaan sistem informasi. Perencanaan sistem informasi berbasis komputer juga mempunyai manfaat, yaitu 1. Memberikan dasar pengontrolan, 2. Mendefinisikan lingkup proyek, 3. Mengatur urutan tugas, 4. Mengetahui bidang masalah yang potensial. SDLC (System Development Life Cycle) adalah proses evolusi yang diikuti oleh pelaksanaan sistem informasi dasar-dasar atau subsistem. Dalam membangun suatu sistem informasi, dalam hal ini lebih mengacu kepada pengertian aplikasi perangkat lunak. Digunakan metode siklus hidup dan pengembangan sistem. System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC terdiri dari sejumlah tahapan yang dilaksanakan secara berurutan. Secara umum, tahapan dari SDLC adalah perencanaan, analis, rancangan, dan penerapan penggunaan. Fase perencanaan menunjukkan setiap langkah yang harus dilakukan dan mengidentifikasi tanggung jawab manajer dan spesialis informasi. Dalam hal ini adalah analisis sistem. Fase ini dimulai dengan mendefinisikan masalah dan dilanjutkan dengan sistem menunjukkan objektif dan paksaan. Di sini, sistem analis memimpin studi yang mungkin terjadi dan mengemukakan pelaksanaannya pada manajer. Fase analisis bisa perencanaan telah dilakukan dan mekanisme pengontrolan telah ditetapkan, lalu dilanjutkan ke fase analis dan desain. Fase ini untuk menganalisa setiap proyek yang kita buat. Fase implementasi. Implementasi adalah akuisisi dan integrasi dari sumber fisik yang menghasilkan sistem yang bekerja. Fase operasi. Segera sesudah operasi penggantian, yaitu sistem baru sudah terpasang, maka dilakukan post-implementation review, tinjauan post-implementasi untuk mengevaluasi sejauh mana sistem tersebut memenuhi kriteria penampilan. Prototyping. Prototip memberikan ide kepada pembangunan dan calon pemakai mengenai sistem dan bentuk lengkapnya nanti akan berfungsi. Proses prototip disebut prototyping, dan dalam hal ini paling cocok diterapkan untuk situasi di mana pemakai tidak mengetahui sepenuhnya mengenai apa yang ia inginkan. Pengembangan prototipe jenis 1. Mengidentifikasikan kebutuhan pemakai. 2. Mengembangkan prototipe. 3. Menentukan apakah prototipe dapat diterima. 4. Menggunakan prototipe. Pengembangan prototipe jenis 2. 1. Mengodekan sistem operasional. 2. Menguji sistem operasional. 3. Menentukan jika sistem operasional dapat diterima. 4. Menggunakan sistem operasional. Daya tarik prototyping. 1. Komunikasi antara analis sistem dan pemakaian baik. 2. Analis dapat bekerja lebih baik. 3. Pemakai berperan aktif. 4. Spesialis informasi dan pemakaian efisien dalam waktu. 5. Penerapan menjadi mudah.
Potensi kegagalan prototyping. 1. Tergesa-gesa mendefinisikan masalah, evaluasi alternatif dokumentasi. 2. Mengharapkan sesuatu yang tidak realistis dari sistem operasional. 3. Prototype jenis 1 tidak sufisiensi sistem yang dikodekan dalam bahasa program. Penerapan yang berprospek baik untuk prototyping. 1. Resiko tinggi. 2. Interaksi pemakai penting. 3. Jumlah pemakai banyak. 4. Penyelesaian yang cepat diperlukan. 5. Sistem yang inovatif. 6. Perilaku pemakai yang susah ditebak.